Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dihancurkan oleh perpisahan, bukan pertengkaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya setiap keluarga memang pernah bertengkar, kehidupan suami istri ya, namanya komunikasi dua pribadi yang punya latar belakang pasti berbeda. Rasanya pertengkaran itu pasti terjadi. Cuman memang kalau sudah selesai ya sudah gitu, biasanya kan gitu kalau hubungan suami istri. Tapi ada beberapa pasangan itu yang sampai berujung pada perceraian, Pak Paul. Ini kan serius sekali gitu, Pak Paul. Jadi apa yang menyebabkan? Kalau pertengkaran dikatakan sudah berkali-kali bertengkar ya masih bisa damai kembali gitu. Tapi ada keluarga yang terus bercerai gitu, Pak. Orang berkata pertengkaran adalah bumbu pernikahan ya Pak Gunawan. Memang benar ya, pertengkaran adalah bagian dari pernikahan yang tak terpisahkan, dan memang benar pertengkaran dapat menyedapkan relasi nikah. Namun satu hal yang tak bisa disangkal adalah pertengkaran yang terus menerus dan tak terselesaikan ya berpotensi merusak pernikahan. Namun pada kenyataannya pernikahan tidak selalu dihancurkan oleh pertengkaran. Ada satu faktor lain yang bahkan lebih sering menghancurkan pernikahan, yaitu perpisahan. Yang saya maksud dengan perpisahan adalah merenggangnya relasi. Banyak pernikahan rusak akibat putusnya hubungan antara suami istri, dan bukan oleh pertengkaran. Jadi maksud saya, ada orang yang bertengkar tapi ya masih ada relasi. Nah, yang berbahaya adalah yang hilangnya relasi itu. Jadi, menjawab pertanyaan Pak Gunawan tadi, betul, jadi ada orang bertengkar, ya tapi nggak apa-apa, kok ada orang lain yang nggak begitu sering bertengkar, kok akhirnya bisa bercerai. Nah, seringkali yang menjadi penyebab adalah perpisahan itu sendiri, yaitu merenggangnya relasi atau bahkan putusnya relasi dalam pernikahan. Nah, jadi kita akan mencoba membahas beberapa penyebab letaknya hubungan dalam pernikahan dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Ya, kalau Pak Paul tadi katakan bahwa pertengkaran itu dapat menyebabkan relasi nikah itu Pak Paul, saya itu agak kurang jelas gitu Pak Paul. Apa yang dimaksudkan bahwa pertengkaran itu bisa, bahkan yang tadi juga memang itu pendapat umum, menjadi bumbu di dalam pernikahan. Itu kan sesuatu yang positif. Tapi yang namanya pertengkaran itu kan selalu berdampak negatif gitu. Jadi yang kita sebetulnya maksud dengan pertengkaran adalah bumbu dalam pernikahan dan bisa menyedapkan pernikahan dalam pengertian pertengkaran yang membuat kita ini bertumbuh karena kita bisa menyelesaikannya. Jadi kalau pertengkaran itu nggak bisa kita selesaikan, terus mengendap, sebetulnya efeknya bukan seperti bumbu, lebih seperti racun yang akan nanti merusak pernikahan kita. Jadi yang membuat pertengkaran itu dalam tanda kutip positif dalam pernikahan adalah jikalau kita berhasil menyelesaikannya dan dari pertengkaran itu kita belajar, kita bertumbuh. Iya, jadi walaupun kita berhasil menyelesaikan, tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, terlalu sering gitu Pak boleh intensitasnya, itu kan juga bisa menjadi racun dalam pernikahan. Betul, jadi pertengkaran yang terus-menerus itu pertanda pertengkaran tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, itu kan berarti kita nggak bertumbuh, kita nggak belajar dari persoalan yang kita hadapi. Nah, pada akhirnya memang bisa merusak pernikahan itu sendiri. Iya, relasi apa yang biasanya merenggang itu ketika ada pertengkaran itu Pak? Oke, jadi kita akan coba bahas ya beberapa penyebab letaknya relasi atau hubungan, dan ya kita juga mencoba untuk menjawab apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Pertama, relasi mulai retak tatkala kita melihat bahwa pasangan tidak lagi menyediakan waktu untuk kita. Makin hari, makin jarang
kita menghabiskan waktu bersama, karena ya pasangan begitu sibuknya dengan tugas pekerjaannya sehingga tidak banyak waktu yang tersisa untuk diberikan kepada kita. Nah, walau kita telah memintanya, ya, yuk dong kita habiskan waktu bersama, atau kita begini yuk, kita ke sana yuk, dia tetap sulit berbagi waktu dengan kita. Nah, pada akhirnya hati mulai mendingin. Kendati kita masih merindukannya, kita tidak lagi meminta waktu darinya sebab kita tidak mau dikecewakan. Nah, kita pun mulai hidup terpisah. Jadi akhirnya gara-gara ya kita nggak bisa lagi berbagi waktu bersama, nah nggak bisa mulailah hidup kita itu terbelah. Biasanya memang yang terjadi adalah makin tinggi posisi kerja dan makin besar tanggung jawab yang diemban, ya makin kita ini bertambah sibuk. Ini adalah kenyataan yang tak dapat dielakkan. Itu sebab penting bagi kita untuk tidak marah-marah kepada pasangan yang sibuk. Kita justru ingin mengkomunikasikan pengertian dan simpati kepadanya, bahwa sesungguhnya ia pun letih dan tidak menikmati kesibukan yang begitu tinggi, dan bahwa sebenarnya ia ingin lebih banyak waktu di rumah. Jadi kalau kita lah di pihak yang rasanya kok nggak diperhatikan lagi, nah kita kalau bisa ya jangan langsung marah-marah, tunjukkan dulu ya pengertian bahwa ya ini memang bagian dari kerjamu, engkau makin hari makin dipercaya, makin banyak tanggung jawab, sehingga yang makin sibuk, saya mengerti itu. Jadi waktu kita ngomong secara baik-baik seperti itu, nah pasangan juga bisa mendengar dengan juga baik-baik. Ya, ada orang yang terlalu sibuk dengan banyak melakukan pekerjaan, seringkali mengatakan yang penting itu bukan lamanya bertemu, tetapi kualitas dari pertemuan itu sendiri. Tetapi mengukur kualitas dari pertemuan itu kan sangat sulit, Pak. Betul, memang sudah tentu orang yang berkata kalau nggak bisa menghabiskan banyak waktu, yang penting adalah menghabiskan waktu yang bermutu, ya, yang berkualitas. Tapi masalahnya adalah kita ini seringkali baru bisa mendapatkan waktu yang berkualitas tatkala kita menghabiskan waktu yang lumayan banyak dengan pasangan kita. Karena sekali lagi bagaimana kita mengukur mutu, ya, bermutu, waktu yang singkat tapi bermutu. Nah, itu agak susah juga. Jadi memang kita perlu menghabiskan waktu bersama dengan pasangan kita. Tapi tadi saya sudah singgung, caranya bukannya menuntut, memarah-marahi pasangan, kok nggak bisa memberi waktu kepada kita. Ya justru komunikasikanlah pengertian dan simpati kepadanya. Ya, kita ngerti dia letih, kita ngerti dia juga sebetulnya nggak menikmati kesibukan yang seperti itu. Kita itu percaya sebenarnya dia ingin lebih banyak waktu di rumah. Nah, setelah kita mengkomunikasikan pengertian kepadanya, barulah kita memberikan usulan kepadanya untuk memakai waktu yang lowong buat kita. Mungkin waktu luang itu jarang muncul, tapi jika ada, mintalah agar dia memberitahukannya kepada kita supaya kita bisa menghabiskan waktu bersamanya. Singkat kata, pada umumnya yang diharapkan oleh pasangan adalah usaha kita untuk menyisihkan waktu. Ya, perlu melihat bahwa kita berupaya menyediakan waktu. Walau tidak sering, upaya seperti ini cukup untuk menyejukkan hati. Ya, saya rasa memang pertemuan ini harus direncanakan, Bapak. Harus dijadwalkan. Dan kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah sepakati bahwa kapan kita mau bertemu. Memang ada kemungkinan itu bisa bubar, bisa tidak jadi pertemuan itu, pembicaraan itu. Tetapi setidak-tidaknya kita itu punya rencana gitu, Bapak. Sehingga ya mutu itu bisa lebih ditingkatkan dan waktu itu diadakan memang gitu. Bukan hanya kalau ya senggang, nanti saya yang senggang, pasangannya yang enggak, dan sebaliknya. Kita nggak bisa menyangkali kenyataan bahwa kalau kita dihadapkan dengan ya dua kepentingan, ya, kerja dan pasangan di rumah atau keluarga, yang paling gampang kita korbankan adalah keluarga. Karena kita tahu ya keluarga itu ya terpaksa lah untuk terima apapun yang kita rasakan sebagai alasannya. Kalau kerja kita korbankan, kan kita tahu ini risikonya besar, kita bisa diberhentikan lah atau apa.
kita bisa membuat rekan-rekan atau atasan kita akhirnya nggak suka dengan kita, maka kita lebih takut mengorbankan kepentingan kerja. Itu sebabnya ya akhirnya yang menjadi korban adalah keluarga kita, yang kita katakan maaf ya, nggak bisa nih, saya lagi repot nih atau apa, ya akhirnya ya keluarga kita sendiri. Nah ini nih kalau kita nggak jaga ya Pak Gunawan, ini yang menjadi bibit perpisahan dalam rumah tangga. Akhirnya pasangan kita merasa makin hari makin jauh dari kita, karena memang ya secara fisik saja jarang melihat kita. Pulang malam ya, atau misalnya hari liburnya karena udah kecapean tidur seharian, ya akhirnya memang jarang ketemu. Jadi secara fisik jarang melihat, lama kelamaan ya jauh di mata, ya tetap jauh di hati, bukan dekat di hati. Makanya Pak, kalau itu tidak dijadwalkan, tidak direncanakan, ada waktu libur pun itu dipakai untuk kepentingannya sendiri, misalnya berolahraga atau melakukan hobi yang lain, atau bahkan pelayanan, katakan begitu, kan keluarga lagi yang ditinggalkan itu. Saya ngerti bahwa makin kita ini produktif, makin kita ini bisa ya, makin kita ini dapat diandalkan, makin kita ini orang yang setia, baik dalam melayani Tuhan, makin banyak tugas ya. Jadi saya mengerti betapa sulitnya menyeimbangkan dan membagi waktu untuk semua kepentingan ini. Dan ya kita juga mungkin merasa kecapean sebetulnya. Maka ada orang yang pada waktu pas libur, ya dia tahu bahwa pasangannya, anak-anaknya mengharapkan bisa dia itu pergi dengan mereka dan sebagainya. Tapi dia ingat, aduh semingguan ini nih, dia nggak pernah rekreasi, nggak pernah berbuat apa-apa untuk dirinya supaya bisa lebih segar lagi. Akhirnya dia berkata, aduh saya ini udah lama nggak olahraga, saya mau olahraga, badan saya nggak enak, saya mau sepeda misalnya. Nah dia pergi main sepeda misalnya dengan teman-temannya, karena dia rasa ya itu penting juga buat kesehatan jiwa dia, menyegarkan jiwanya. Nah tapi bagi istrinya misalnya yang harus kehilangan dia lagi, nggak bisa bersama-sama dengan dia, nah itu menjadi ya kecewaan, kepahitan. Kok kamu bukannya maunya habiskan waktu dengan kami di rumah, kok malah maunya bersepeda dengan teman-teman kamu. Nah, jadi saya mengerti kesibukan ini nih nggak gampang untuk dihadapi, tapi pada akhirnya ya kita harus menetapkan prioritas mana yang penting. Dan kalau kita nggak jaga hubungan ini, ya lama-lama makin meregang, dan ini yang nantinya bisa memang memecahkan pernikahan. Ya memang itu yang penting Pak, kalau katakan barusan yang terakhir itu, kita yang mana yang kita prioritaskan gitu. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, relasi mulai retak ya tatkala kita melihat pasangan lebih mementingkan orang lain daripada kita. Mungkin kita berpikir bahwa pasangan menuntut untuk diutamakan di atas semua orang. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Pada umumnya pasangan hanya mengharapkan agar kita memperlakukannya sama pentingnya seperti kita memperlakukan orang lain. Dia tidak mengharuskan kita menaruh kepentingan kita di atas kepentingan orang tua atau kerabat kita. Dia hanya meminta kita bersikap adil. Setidaknya kita menjaga kepentingannya sama seperti kita menjaga kepentingan orang tua dan kerabatnya. Nah jadi ini yang mesti kita camkan. Seringkali kita ini merasa, aduh pasangan ini nuntut lagi, seolah-olah yang mesti menjadi orang yang paling penting dan sebagainya. Saya kira kebanyakan orang yang mengerti lah hidup ini nggak ideal dan nggak bisa kita selalu mengutamakannya seperti apa yang nggak bisa. Tapi yang penting adalah ya kita memperlakukan pasangan sama pentingnya lah dengan yang lain. Saya kira kalau kita bisa kelihatan itu saja, pasangan kebanyakannya akan sudah senang. Tapi sebenarnya pasangan tentu menuntut lebih daripada yang lain-lainnya gitu Pak, karena mereka kan sudah sepakat menjadi suami istri. Tentu betul. Harus ada unsur lebihnya sedikit. Betul. Idealnya memang pasangan pasti berharap kita memberikan lebih. Namun kalaupun sampai nggak bisa lebih, kalau kita bisa ya mementingkannya dia sama seperti kita mementingkan yang lainnya, saya kira dia udah akan cukup senang. Tapi sudah tentu memang
kita mesti berusaha ya menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Jadi bagaimana Bapak ini selanjutnya kalau kita melihat pasangan kita itu lebih mementingkan keluarganya atau yang lain-lainnya, orang lain pokoknya gitu, bagaimana Pak? Apabila kita melihat bahwa pasangan mementingkan orang lain di atas kepentingan kita, perlahan tapi pasti ya relasi akan mulai merenggang. Nah, kita merasa ditinggalkan dari belakang, sedang dia kok berjalan di depan bersama orang lain yang dipentingkannya. Nah, lama-kelamaan kita marah, kita terluka, kita merasa tidak penting dan berharga di matanya, dan sebagai reaksi, kita akhirnya menolak untuk berdekatan dengannya. Nah, hidup nggak mulailah terpisah. Nah, jika inilah situasi yang dihadapi, penting bagi kita untuk mengajak pasangan berbicara. Paparkan kepadanya situasi demi situasi yang terjadi, di mana kepentingan orang lain diutamakan ketimbang kepentingan kita. Setelah selesai, bertanyalah kepadanya, apakah perbuatanmu atau perbuatannya dia itu adil? Ya, kita tidak perlu marah-marah dan menuntut apa-apa. Kita hanya perlu menyodorkan kenyataan supaya dia dapat melihatnya sendiri. Kita hanya perlu berkata seperti ini waktu mengakhiri percakapan. Perbuatanmu membuat saya merasa tertinggal jauh di belakang. Walau saya memanggil-manggilmu, engkau terus jalan dan tidak menoleh ke belakang. Perbuatanmu telah memisahkan kita. Nah, itu saja yang perlu disampaikan kepadanya. Ya, tapi kalau kita marah terhadap pasangan kita yang tidak memperdulikan kita itu Bapak, itu kan artinya kita tersinggung, diperlakukan lebih rendah daripada orang-orang lain sekitar kita. Tapi kalau kemarahan itu tidak diungkapkan, kita tidak pernah menyatakan kepada pasangan kita, mungkin pasangan kita juga tenang-tenang aja gitu Bapak, dan dia akan tetap berlaku seperti itu. Saya kira wajar ya, kita ini manusia, akhirnya ya kita nggak selalu bisa sabar, bisa lembut. Nah, ada waktu-waktu kita akhirnya meledak, kita marah. Dan sudah tentu ada baiknya, ya. Kadang-kadang ya kita ini kalau nggak mendengar kemarahan pasangan, kita ya ambil biasa aja lah, nggak apa-apa lah. Nah, gara-gara dia marah, dia nangis, dia terluka, kita seolah-olah ya disadarkan gitu. Jadi sudah tentu nggak apa-apa. Nah, yang saya tawarkan adalah jika memungkinkan, ya kita daripada serang dia, marah-marah kepada dia, kita hanyalah menyodorkan faktanya. Ingat nggak, suatu ini terjadi, apa yang kamu lakukan? Nah, yang kamu lakukan adalah misalnya, kamu bukannya mengantar saya, malah kamu mengantar adikmu. Bukannya kamu menanyakan kepada saya apa yang saya perlu, kamu menanyakan orang tuamu dulu apa yang mereka perlukan. Kita sebut hal seperti itu, dan kita katakan apa yang kamu lakukan membuat saya merasa tuh saya tertinggal di belakang, ya. Saya panggil-panggil, kamu jalan aja di depan dengan siapa-siapa itu, saudaramu atau apa. Nah, apakah adil perbuatan seperti itu? Nah, jadi kita minta dia tolong, ya, jangan sampai meninggalkan kita di belakang, tolong, ya, juga perhatikan kepentingan dan kebutuhan kita. Tapi kalau sampai dia mengatakan dia tertinggal, Pak ya, tentu pasangannya berkata, ya kamu jalan lebih cepat lah, supaya bisa menyesuaikan langkah ini, gitu, supaya tidak sampai tertinggal di belakang. Saya tidak bermaksud untuk meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu jalannya terlalu lambat ya juga, kan yang lainnya kasihan, mereka juga membutuhkan perhatian dari kita gitu. Dan ya mungkin kita bisa berkata, saya telah berusaha ya untuk mengerti kamu ini begini karena memang ada desakan, saya mencoba mengerti, makanya, nah kita bisa berkata, saya juga nggak pernah mengeluhkan ini sebelumnya, ya, sebab saya mencoba mengerti, saya mencoba pokoknya berjalan beriringan dengan kamu, supaya ya kamu juga merasa saya di pihak kamu, mendukung kamu untuk bisa mementingkan kepentingan orang-orang lain itu. Tapi akhirnya ya saya itu juga bisa capek, dan ini yang terjadi waktu saya capek, saya akhirnya tertinggal di belakang, dan saya minta kamu juga tolong dong, tengok saya, lihat kepentingan saya, bukan hanya melihat kepentingan saudaramu atau keluargamu. Saya rasa itu memang bukan hanya menyangkut orang pribadi gitu Pak, orang tuanya atau adiknya, tapi juga mengenai pekerjaan ini.
Ketika kita lebih memberikan perhatian kepada pekerjaan daripada pasangan kita juga akan merasa marah dan tersinggung gitu. Betul Pak Gunawan. Ya kita ini nggak naif ya, kita mengerti tuntutan pekerjaan di masa sekarang ini. Kita tahu makin tinggi tanggung jawab, waduh luar biasa ada. Jadi ada orang yang ngomong sama saya, berkata bahwa pekerjaan saya ini memang sangat menuntut saya dan saya harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya, sebab kalau saya tidak bisa melakukannya dengan cepat sekali saya akan digantikan. Karena di belakang saya itu berderet orang-orang yang siap menggantikan saya. Dan atasan saya tahu itu. Dan makanya ya belum apa-apa ya saya sudah diperingati dulu bahwa saya harus memang memberikan performa seperti yang mereka harapkan. Begitu saya nggak memenuhi performa yang mereka tuntut, udah langsung saya dicopot, digantikan dengan orang lain. Nah, jadi inilah memang kenyataan hidup ya. Kita misalnya zaman dulu kalau kita punya toko kelontong atau apa dan sebagainya, kita bebas, kita mau tutup ya tutup, besok buka lagi atau gimana. Tapi banyak sekarang orang yang nggak lagi hidup seperti itu. Iya. Relasi yang ketiga yang retak apa Bapak? Relasi mulai retak tatkala kita melihat pasangan tidak lagi mencintai kita. Nah ini memang serius ya. Mungkin ia masih mencintai kita, tapi ia tidak lagi mencintai kita seperti dulu. Kita dapat merasakannya walau ia terus berkata bahwa ia mencintai kita. Banyak hal yang dikerjakannya sebenarnya adalah kewajiban semata. Mungkin ia berpikir bahwa karena ia masih menunaikan tanggung jawabnya, maka ia masih mencintai kita. Nah, pada kenyataannya cinta ditunjukkan oleh seberapa mampu dan seringnya kita menikmati pasangan. Memang cinta perlu dibuktikan lewat perbuatan. Tapi sebenarnya cinta tidak harus diperlihatkan lewat perbuatan atau pengorbanan. Kadang kita beranggapan bahwa kita mesti melakukan banyak hal untuk mengkomunikasikan cinta kepada pasangan. Tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Acap kali tindakan yang sederhana cukup untuk mengkomunikasikan cinta, sebab terpenting adalah pasangan dapat melihat bahwa kita senang dan menikmatinya. Nah ini yang kalau terhilang biasanya pasangan akan tahu Pak Gunawan bahwa cinta kita kepadanya memang sudah berkurang atau sudah berubah. Karena ini tidak bisa dibohongi. Kita bisa berbuat ini itu menunjukkan kita mengasihi, tapi kalau pasangan melihat kita betul-betul enggak menikmati dia kok. Dia tahu itu. Iya. Contohnya apa Pak? Tindakan yang bisa membuat dia tahu bahwa saya mengasihi dia. Nah, emang susah digambarkan ya, tapi ada benar-benar rasa sukacita kita ini bersama dengan dia. Perkataan saya senang bersama dengan kamu belum tentu ya memang benar-benar menyatakan kita ini senang bersama dengan pasangan. Nah, kalau kita senang bersama dengan seseorang itu akan nampak ya. Kita nggak usah banyak berbuat apa-apa, akan tampak dan pasangan akan langsung tahu bahwa kita memang senang bersamanya, dan itulah yang mengkomunikasikan cinta. Saya masih ingat sekali bacaan yang saya baca tentang dosen saya waktu saya itu sekolah dulu. Dia adalah seorang yang sibuk ya, dan banyak sekali tugas-tugasnya, dan bukan hanya dia mengajar dan konseling Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kebanyakan dia akan pergi, dia melayani dan sebagainya. Nah, pernah orang bertanya kepada istrinya, gimana tuh perasaanmu? Kok jarang suamimu itu di rumah, begitu sibuknya? Terus dia berkata begini, saya lebih mau tetap menikah dengan suami saya meskipun saya hanya mendapatkan waktu sedikit, daripada saya menikah dengan orang lain dan mendapatkan waktu yang lebih banyak darinya. Nah, saya tahu ini adalah perkataan yang jarang bisa kita ucapkan ya, sangat-sangat baik sekali. Tapi poinnya adalah ini nih. Bukan saja si istri menghargai suaminya sebagai orang yang berintegritas, sebagai seorang yang melayani Tuhan, tapi dia juga dapat merasakan bahwa suaminya itu mengasihi dia. Jadi meskipun
waktu yang diberikan nggak terlalu banyak, tapi si istri seolah-olah merasa cukup. Saya cukup terima dari suami saya sebab saya tahu dia mencintai saya. Dia dapat merasakannya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mesti bersikap jujur ya kepada diri sendiri. Kita mesti melihat diri dan mengakui bahwa cinta mulai pudar. Terpenting adalah kita menyadari sebenarnya apa yang terjadi di antara kita. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal, yang mesti diutarakan dan diselesaikan. Ingat ya, pasangan bukanlah malaikat, dia bisa melakukan kesalahan. Jadi penting untuk kita terbuka kepadanya dan mengangkat masalah yang selama ini menjadi ganjalan. Tapi kadang masalahnya bukan pada pasangan, melainkan pada diri sendiri. Kitalah yang mengalami perubahan dan mulai kehilangan cinta. Mungkin dulu kita mencintainya karena ia dapat memenuhi kebutuhan kita. Sekarang kita sudah dapat memenuhi kebutuhan kita. Atau mungkin dulu cinta kita lebih berlandaskan pada ketertarikan fisik. Sekarang ketertarikan mulai pudar. Mungkin dulu kita tidak menuntut banyak darinya sebab kita pun masih hidup dalam kesederhanaan. Sekarang kita telah mengalami banyak perubahan. Kita mengenal banyak orang dan dikenal banyak orang. Akhirnya, nah bila inilah yang terjadi, kita harus datang kepada Tuhan, minta kepadanya untuk menghadirkan cinta dalam hati kita. Berdoalah supaya Tuhan mencelikkan mata kita, supaya kita dapat melihat pasangan secara lebih jernih. Mungkin ada hal yang luput kita lihat dan hargai. Akui di hadapan pasangan bahwa masalah terletak pada diri kita, bukan dirinya. Tapi berjanjilah bahwa kita tidak ingin. Memang kuncinya itu pada saya masih cinta dengan dia dan dia masih cinta kepada saya gitu Pak Paul. Sehingga apapun yang terjadi kita bisa sepakat untuk mempertahankan pernikahan itu. Dan dalam hal ini apa tuntunan firman Tuhan? Saya bacakan dari Mazmur, Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Bila kita kehilangan kasih, datanglah kepada Tuhan. Karena bukan saja Ia sanggup menyediakan kasih, Ia sendiri adalah kasih. Hati yang dipenuhi Allah agar Roh Kudus Tuhan diam. Kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan dihancurkan.